Hello guys, welcome back to my channel Kimia Vino. Sekarang pada kesempatan ini saya mau share tentang laju reaksi. Oke, laju reaksi. Laju reaksi itu adalah, kalau istilah gampangnya dalam bahasa Inggris itu rate of reaction. Itu adalah sebuah kalau dalam fisika kan belajar tentang kecepatan ya, kecepatan suatu benda mengalami kecepatan meter per second atau berapa. Nah, kalau laju reaksi itu biasanya satuannya molar per second atau molar per menit. Oke. Kemudian untuk laju itu yaitu dalam kimia itu yaitu laju berkurangnya reaktan atau laju bertambahnya produk. Berkurangnya reaktan dan bertambahnya produk, seperti itu teman-teman. Jadi itu kalau ini reaksi jalan nih, reaktannya kan berkurang jadi berubah jadi produk, begitu teman-teman gambarannya. Oke, 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi teman-teman. Yang pertama ada temperatur, kedua, yang ketiga surface area, luas permukaan, yang keempat yaitu katalis teman-teman. Oke, Mister mau bahas satu persatu mengenai 4 faktor tadi, 4 faktor yang mempengaruhi rate of reaction. Yang pertama itu ada temperature. Sekarang temperature itu kenapa dia bisa mempengaruhi rate of reaction? Nah, temperature itu kalau suhunya makin meningkat, artinya kan dia energinya tinggi tuh. Kalau energinya tinggi itu artinya energi gerakannya partikel itu di dalam partikel itu menghasilkan gerakan yang makin cepat gitu, geraknya cepat. Nah, akibat gerakan cepat itu makin banyak collisionnya itu. Collision itu tumbukan yang terjadi antara partikel sehingga mengubah reaktan menjadi produk secara cepat. Kebalikannya berarti temperaturnya jika diturunkan energinya rendah ya, gerakan partikelnya melambat. Nah, itu biasanya diaplikasikan di kulkas itu. Kulkas itu kan dingin kan ya. Nah, kalau kulkas dingin kan laju reaksi pembusukannya artinya juga akan melambat gitu. Jadi makanan bisa jadi lebih awet. Oke, seperti itu teman-teman untuk temperatur. Kata kuncinya kalau rate of reaction itu kaitannya sama collision. Nah, kalau collisionnya makin besar, makin bertumbuk-tumbuk itu, nah itu artinya reaksi makin cepat terjadi, proses pembentukan produk makin cepat itu teman-teman. Oke, setelah bahas soal temperature, yang kedua tentang concentration. Apa sih concentration pengaruhnya? Nah, concentration itu banyaknya jumlah zat yang terlarut di dalam pelarut. Nah, kalau jumlah zat terlarutnya itu makin banyak kan artinya konsentrasi suatu larutan itu semakin meningkat kan ya. Nah, kalau zat larutnya makin banyak artinya kayak ini nih, ibaratnya kayak orang lagi rame-rame gitu, ada peluang kesenggol-senggol gitu. Jadinya kan kalau dalam kimia berarti dalam larutan itu kalau zat larutnya makin banyak kan artinya peluang terjadinya collision itu kan makin banyak, makin saling tabrak-tabrakan itu. Nah kalau collisionnya makin besar artinya rate of reaksinya makin besar pula. Oke, selanjutnya habis concentration yang ketiga yaitu surface area atau luas permukaan suatu partikel. Nah, kalau misalnya bahan yang digunakan antara flakes, serpian sama powder itu beda ya. Kalau flakes kan lebih besar ukurannya, sedangkan powder itu ukurannya lebih tipis, lebih bentuknya tepung gitu. Nah, kalau semakin dia kecil ukuran zat yang mau direaksikan itu biasanya dari solid ya, yang kecil gitu. Semakin dia kecil atau menjadi tepung itu luas permukaannya bukan makin kecil ya, tapi malah makin besar gitu. Nah, luas permukaannya makin besar itu artinya kan makin nyebar tuh di dalam pelarut gitu saat direaksikan. Nah, peluang yang terjadi collision itu bakal lebih besar dan juga akan meningkatkan rate of reaction. Oke, selanjutnya yang tak kalah penting yang sering digunakan di industri yaitu ada atau tidaknya katalis. Dalam rate of reaction itu
katalis itu fungsinya mempercepat laju reaksi. Oke, dengan penambahan katalis itu sifatnya menurunkan energi aktivasi, ya, bukan menambah energi aktivasi. Kemudian untuk definisi energi aktivasi itu sendiri, energi aktivasi itu energi yang dibutuhkan untuk memulai suatu reaksi, energi minimum. Oke, kalau misalnya ini terjadi collision tapi tidak memenuhi energi aktivasinya atau energi minimalnya untuk terjadi reaksi, ya reaksi itu tidak akan jalan, teman-teman. Makanya kalau ada katalis itu energi aktivasinya jadi turun tuh. Nah, kalau energi aktivasinya turun artinya lebih cepat gitu untuk reaksi berjalan seperti itu, teman-teman. Ya, berikut contoh dari penggunaan katalis dalam kehidupan sehari-hari yang paling sering kalian jumpai. Di knalpotnya itu ada apa? Ada katalis konversi atau katalis konverter. Dia itu bisa mengubah karbon monoksida menjadi karbon dioksida atau nitrogen oksida menjadi gas nitrogen N2, yang artinya lebih aman dan lebih ramah lingkungan, baik bagi dan juga untuk kesehatan manusia. Oke, hati-hati Mr. Lucky. Ini contoh soal yang umum sangat sering keluar di tes laju reaksi. Biasanya kalian diberi data nih. Ada sini ada 5 eksperimen. Ada dilihat dari konsentrasi A dan B itu pengaruhnya gimana. Terus ada rate-nya gitu, teman-teman. Nah, dari ini kalian harus pinter-pinter milih data. Biasanya yang ditanyakan dari soal ini, order reaksinya order berapa, terus total ordernya berapa, terus rate equation-nya berapa, kemudian konstanta laju reaksinya berapa gitu. Nah, dari sini teman-teman harus pintar-pintar milih data yang paling bagus gitu, jangan nyusahin diri gitu. Misal saya ambil data 1 dan data 2 nih, kan ada yang sama nih dan ada yang beda. Yang sama kan nanti bisa dicoret gitu, teman-teman. Oh iya, sebelumnya rumus untuk rate law ini yaitu rumusnya, oke, rumusnya V sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan X itu ordernya, teman-teman, X dikali konsentrasi B pangkat order. Ini rumus rate laws atau Indonesianya hukum laju. Nah, tiap reaksi itu memiliki hukum laju yang beda-beda, teman-teman, baik dari konstantanya, kecepatannya, ordernya gitu. Konsentrasinya kan kita kalau eksperimen bisa ngatur gitu, mau berapa rate-nya segitu, rate-nya segini, hasilnya segini gitu. Ini pintar milih data ya. Saya pilih data 1 dan 2. Oke, data 1 dan 2 berarti rumusnya kan V1 sama V2 ya yang dipakai ya, V1 dan V2. V1 V2 itu rumusnya ngikut pakai, kalau V1 nya berapa tuh ini? 6 sama 12 ya, berarti 6 per 12 sama dengan, nah masukkan rumus K kali konsentrasi A. Konsentrasi A kan 0,1 pangkat X dikali yang B konsentrasinya 0,1 juga pangkat Y dibagi ambil data 2 konsentrasi A nya K kali 0,1 ya konsentrasinya pangkat X dikali, nah sini 0,2 pangkat Y. Nah ini sama kan, bisa dieliminasi, 0,1 coret pangkat X bisa coret, karena pasti sama 6 per 12 berarti kan setengah ya, coret, saya tulis di bawahnya setengah sama dengan 0,1 per 0,2 pangkat Y. Itu bisa digabung ya kalau belajar matematika, 0,1 dibagi 0,2 kan sama aja 1 per 2 pangkat Y, gabung jadi 1 gitu. Nah Y nya bisa tahu berapa, Y nya itu kan kalau ini biar sama jadi setengah kan Y nya sama dengan 1 gitu, teman-teman.
Oke, sekarang tadi hanya 1 ya. Sekarang saya mau cari yang order yang X untuk yang X. Kalau saya jadi kalian, saya akan pilih data berapa tuh yang paling cocok tuh untuk menentukan A. Nah, saya mau ambil data yang ke 1 sama 4. Ini saya ambil data 1 dan 4. Oke, data 1 sama data 4 ini V1 nya kan ini V1 per V4. V1 nya itu 6, ada tuh kecepat rate nya. V4 nya itu 24. Oke, 6 K kali itu yang 6 itu 0,1 sama 0,1 ya. 0,1 pangkat X dikali 0,1. Biasanya tadi udah tahu ya, ya sama dengan 1. 0,1 pangkat 1 dibagi K yang 24 itu berapa tuh konsentrasinya? Itu 0,2 pangkat X dikali 0,1 pangkat 1. Nah, 0,1 pangkat 1 ini kan bisa dieliminasi nih. Yang Y K-nya juga bisa. 6 sama 24 nya bisa. Jadi 1/4 ya. 1/4 sama dengan 0,1 sama 0,2 lagi berarti setengah X. Nah, X nya kan ini 1/4, ini setengah pangkat berapa biasa jadi 1/4, berarti X sama dengan X pangkat 2 ya. X pangkat 2 kan jadinya kan 1/4 ini. Oke, good. Oke, ordernya sudah ketemu. Jadi order yang X sama dengan 2, kemudian yang Y sama dengan 1. X itu untuk ordernya si konsentrasi A, yang Y itu ordernya konsentrasi B. Kalau ditanya total order atau order totalnya, itu X ditambah Y, artinya ditambahin aja kedua ordernya, artinya 2 ditambah 1 sama dengan 3 gitu. And then kalau misal ditanya rate equationnya jadinya gimana? Rate equation itu kan tadi sama dengan V sama dengan K dikali A pangkat X kali B pangkat Y. Nah, X sama Y nya tadi udah tahu ya, berarti sama dengan V sama dengan K dikali A pangkat X. Pangkat X nya tadi X nya 2, A 2, terus B pangkat 1. Pangkat 1 enggak usah tulis gini, berarti ini nih rate equation nya nih yang saya kasih kotak ini rate equation nya tuh. Terus kalau selanjutnya, oke, setelah nemu rate equation nya, nah kalian bisa menentukan rate constant atau K-nya. Berarti kan nyari K-nya yang ini ya. Ini bebas teman-teman, kalian mau ambil data 1, 2 atau 3 atau 4 atau 5 bebas. Nah, oke. Ini saya mau ambil data 1 aja ya, yang lebih simple ya. Ini data 1 ya, 0,1 0,16. Nah, pilih data 1 saja ambilnya untuk menentukan rate constant. Aslinya sama aja, kalian pakai data 2, 3, 4, 5 itu sama aja K-nya. Nah, yang namanya K itu, konstanta laju reaksi itu dipengaruhi sama temperatur atau katalis. Jadi konsentrasi itu tidak mempengaruhi nilai K ya. Cuman itu tadi, temperatur atau katalis gitu yang mempengaruhi. Kalau nggak pakai katalis berarti temperatur aja yang mempengaruhi nilai K, yaitu pengkondisiannya saat melakukan eksperimen itu. Oke, kembali ke topik. Tulis saja V sama dengan K pangkat 2 kali B. Nah, oke, ambil data 1 berarti kan ini rate nya 6, berarti V nya 6, terus 0,1 sama 0,1 untuk konsentrasi A dan B nya berturut-turut. V nya 6, substitusi, masukkan K, A nya tadi 0,1 pangkat 2 dikali 0,1. Oke, ini dikalikan ya. Ini 6
ini K, ini kan 1 kali, kalau Mister ubah jadi pangkat, kalau kalian belajar fisika itu ada ini ya, 1 kali 10 pangkat minus 2. Artinya kan 10 pangkat minus 2 ada desimal 2 ya, 2 angka di belakang koma, dikali 1 kali 10 pangkat minus 1. Itu ini kan digabung nih, jadinya 6K dikali 1 kali 10 pangkat minus 3 gitu. Nilaikannya berarti kan pindah ruas nih, artinya 6 dibagi 1 kali 10 pangkat minus 3. Nah artinya 6 bagi 1. Nah ini 10 pangkat minus 3 minus itu kan dibalik ya, kalau pindah ke atas itu jadinya 10 pangkat plus 3 gini. Ini nilaikannya segini. Oke, begitu teman-teman, semoga paham dan bermanfaat. Oke, see you on my next video.